Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, ketika aku melihat orang-orang Kristen yang mengaku percaya pada Trinitas, tapi hanya berdoa kepada Yesus. Aku heran, mengapa mereka tidak berdoa kepada Bapa dan Roh Kudus juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan mualafnya seorang pecinta heavy metal karena bingung dengan agama yang ia anut. Sejak kecil, Yahya Adam Godan tumbuh sebagai anak seorang penjual daging yang kerap meragukan dan menolak ajaran Kristen. Ia selalu penasaran mengapa teman-temannya menyembah Yesus sebagai Tuhan. Namun, segalanya berubah ketika ia dewasa dan berkenalan dengan Islam dan Al-Quran. Ia menemukan bukti-bukti yang meyakinkan dirinya untuk memeluk agama Islam. Yahya berbagi pengalaman hidupnya yang penuh liku-liku, dari masa remajanya yang bimbang, hingga masa dewasanya yang damai dengan Islam, sebagai panduan hidup yang sejati. Ia menceritakan kisahnya. Ketika aku menginjak usia 17 tahun, aku merasakan kehidupan yang berbeda, jauh dengan kebanyakan remaja Amerika lainnya. Aku tumbuh besar di tengah-tengah peternakan kambing milik keluarga, yang terletak di daerah pedesaan Western Riverside County, California. Di sana, kami mengurus sekitar 150-200 ekor kambing, yang menjadi sumber penghasilan kami dari susu, keju, dan daging. Ayahku adalah seorang ahli daging, yang menguasai cara penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Ia selalu menyediakan daging halal untuk toko-toko makanan Islam, yang berada di sekitar Islamic Center, di jantung kota Los Angeles. Ayahku tumbuh dalam lingkungan yang tidak percaya akan adanya Tuhan, sehingga ia menjadi seorang agnotis atau ateis. Namun, suatu hari, ia menemukan sebuah kitab Injil yang tergeletak di pantai, dan ia pun penasaran untuk membacanya. Setelah membaca kitab itu, ia merasa tertarik dengan ajaran Kristen, dan akhirnya ia memutuskan untuk masuk agama Kristen. Ayahku juga sempat berteman dengan beberapa orang Muslim, yang ia kenal dari pekerjaannya. Ia mengagumi keimanan dan ketaatan mereka, tapi sayangnya, mereka semua sudah pindah dari California, sehingga ia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan mereka. Ibu, di sisi lain, adalah seorang Katolik yang dididik dalam tradisi agama sejak kecil. Namun, ia tidak pernah bisa menerima konsep Trinitas, yang menganggap Yesus sebagai anak Tuhan. Ia memiliki prinsip yang sama dengan ayahku, sama-sama tidak mengimani konsep Trinitas. Aku dan saudara-saudaraku tidak pernah bersekolah di sekolah umum, melainkan mendapatkan pendidikan di rumah. Kami belajar dari buku-buku dan materi yang disediakan oleh orang tua kami. Kami juga mengenyam pendidikan homeschooling. Perlu diketahui, kebanyakan keluarga yang mengambil homeschooling adalah orang-orang Kristen. Selama 8 tahun lebih, keluargaku berinteraksi dengan komunitas Kristen di homeschooling ini. Namun, justru hal itulah yang mulai membuka mataku. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, ketika aku melihat orang-orang Kristen yang mengaku percaya pada Trinitas, tapi hanya berdoa kepada Yesus. Aku heran, mengapa mereka tidak berdoa kepada Bapa dan Roh Kudus juga? Apakah itu syarat untuk masuk surga? Aku mulai ragu dengan ajaran Kristen, dan akhirnya aku menyimpulkan bahwa aku tidak cocok dengan agama itu. Lalu, aku sangat terobsesi dengan musik heavy metal, yang banyak mengandung unsur pemujaan setan. Tentu saja, keluargaku sangat marah dan kecewa dengan pilihanku ini. Tapi aku tidak peduli, aku terus mendengarkan dan menikmati musik itu. Aku hidup tanpa aturan dan tanpa kebersihan, kamarku seperti tempat sampah, dan hubunganku dengan orang tua semakin buruk, meskipun kadang-kadang aku minta maaf kepada mereka. Setahun kemudian, aku sering mendengar siaran radio, yang penuh semangat dari orang-orang Kristen apokaliptik, yang menggambarkan Islam sebagai bahaya besar. Namun, alih-alih takut, aku malah penasaran dengan Islam. Aku ingin tahu lebih banyak tentang agama itu, dan aku pikir itu bisa menjadi cara untuk mengisi kekosongan di hatiku. Aku merasa bosan dan hampa dengan hidupku, sampai akhirnya aku pindah ke Santa Ana, California, untuk tinggal bersama nenekku. Di sana, aku berusaha mencari pekerjaan, tapi ternyata itu tidak mudah.
Aku mengalami banyak kesulitan dan kekecewaan. Namun, di tengah-tengah kesulitan itu, aku menemukan sesuatu yang berharga, tempat-tempat diskusi Islam, yang membuka mataku tentang kebenaran agama ini. Di sana, aku merasa bahwa Islam adalah agama yang paling cocok dengan fitrah dan logika manusia. Islam menyampaikan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, yang tidak bergantung pada manusia, dan tidak ada yang menyerupainya. Islam memiliki Al-Quran sebagai kitab suci yang sangat jelas, dan mudah dimengerti oleh siapa saja. Islam tidak mengenal otoritas kepausan, yang mengklaim memiliki penafsiran yang paling benar. Islam memberikan kebebasan kepada setiap muslim untuk memahami Al-Quran sesuai dengan tingkat ilmu yang mereka miliki. Islam tidak mengajarkan bahwa semua orang sudah ditentukan nasibnya di neraka. Islam tidak membutuhkan pengorbanan Tuhan yang disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Islam menegaskan bahwa Allah adalah Maha Penyayang dan Maha Pengampun, yang akan mengampuni siapa saja yang mau bertaubat kepadanya, kecuali orang-orang yang keras kepala dan menolak kebenaran. Islam tidak membedakan manusia berdasarkan ras, warna kulit, atau asal-usul. Islam menghargai semua manusia sebagai makhluk Allah, yang hanya dibedakan oleh tingkat ketakwaan mereka. Dan masih banyak lagi keindahan-keindahan Islam, yang tidak bisa kuceritakan semua di sini. Ketika aku mulai membaca Al-Quran dalam bahasa Inggris, aku merasakan kekuatan dan keindahan ajaran Allah, yang tersampaikan dalam 114 surat Al-Quran. Aku juga menyadari bahwa orang-orang Islam yang kukenal selama ini, adalah orang-orang yang damai, toleran, dan beradab, tidak seperti yang difitnah oleh media dan para penginjil. Dengan bekal pengetahuan ini, aku semakin penasaran untuk menggali dan mempelajari Islam lebih dalam, lebih dari sekadar informasi umum. Aku masih bimbang dan ragu, apakah Islam adalah pilihan yang tepat untukku. Setelah lama mencari dan meneliti, akhirnya aku menemukan jawaban yang kucari. Aku merasa bahwa ini adalah proses yang sangat wajar, dan tanpa tekanan. Pada bulan November 1995, aku pergi ke sebuah komunitas Islam di California, yaitu Islamic Society of Orange County, yang berada di Garden Grove. Di sana, aku bertemu dengan seorang saudara Muslim, yang bekerja di perpustakaan. Aku mengungkapkan kepadanya, bahwa aku tertarik untuk menjadi seorang Muslim. Dia pun memberiku beberapa buku dan majalah tentang Islam, dan kemudian membimbingku untuk mengucapkan syahadat di tengah-tengah jamaah yang padat. Minggu depannya, aku fokus untuk belajar cara sholat, dan mengagumi kebesaran Allah. Aku merasa sangat bahagia dan damai sebagai seorang Muslim. Ini adalah pengalaman yang tidak bisa kugambarkan dengan kata-kata. Dan itulah kisah seorang pecinta musik heavy metal yang menjadi mualaf. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.